Disclaimer dulu, sebelum ngebahas dan juga ngebuat video ngopi ini, gue pengen kasih tau ke lu semua kalau misalnya gue gak pengen memperkeruh keadaan. Oke, Bang Winda sendiri itu ngebahas sekali, abis itu lanjut lagi buat main game-game yang lain. Cuman karena emang banyak di antara kalian semua yang emang pengen gue ngebahas ini, memperdalam ini semua, makanya kita bakal sama-sama bahas di video ngopi kesempatan kayak ini. Jadi selamat datang di Ngobrolin Persoalan Indonesia dan juga Internasional bersama gue, your favorite Uncle Ombre. Dan di video kesempatan kayak ini kita bakal ngomongin soal perseteruan permasalahan antara orang-orang dengan game Upin Ipin Universe. Gue gak pengen fokus ke Bang Windah doang, karena menurut gue tuh Bang Windah udah banyak banget yang ngebahas ya. Karena namanya besar juga kan, dan mungkin beberapa orang lagi mencari kreator-kreator yang buat berita tentang ini juga udah pada banyak banget yang bikin video. Om Isa Nugroho udah buat, Om Salansman udah bikin 2 kali gitu ya. Gudang Waifu pun udah buat, dan masih banyak lagi kreator-kreator yang udah ngeberitain ini semua. Jadi apa yang terjadi tentang permasalahan game Upin Ipin Universe? Intinya developernya kikir gitu doang. Gitu dong. Jadi sebelum ada permasalahan antara mereka ya, Upin Ipin Universe dan juga Bang Windah, itu udah ada permasalahan sebelumnya, yaitu game yang terlalu mahal katanya. Jadi ini game dirilis di daerah SEA ya, atau daerah Asia Tenggara ya, Malaysia, Indonesia dan segala macem, tapi harganya nggak ngotak di 635.000 kalau nggak salah. Terus dibandingin lah sama orang-orang sama beberapa game-game yang udah pernah dia beli sebelumnya di Steam, kayak misalnya Clair Obscure yang harganya cuma 400.000 rupiah gitu loh. Dan berkemungkinan bisa menjadi Game of the Year. Oke, terus kemudian sebelum adanya permasalahan harga ini juga udah ada isu kalau misalkan tim pengembannya itu melakukan sesuatu yang tidak adil bagi beberapa pegawai-pegawainya yang di cut off, terus abis itu gajinya itu masih belum dibayar kalau nggak salah. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, Game Upin Ipin akhirnya rilis. Jujur pertama kali ketika gue lihat teasernya, ketika gue ngelihat mereka promosi game, gue sangat amat tertarik banget buat mainin gamenya. Kenapa? Karena kita lagi ngomongin Upin Ipin, sebuah kartun yang meskipun bukan dibuat sama Indonesia gitu ya, tapi Malaysia. Cuman kan ini juga ditayangin di TV lokal kita gitu ya. Ini Upin Ipin pernah menjadi salah satu alasan gue tetap bisa menikmati tayangan TV di negara gue sendiri. Soalnya relate banget coy, apalagi season awal, season 0, 1, 2 tuh zaman-zaman Upin Ipin masih badung, main sama Riju bocil India itu, sama sapinya yang bisa ngomong ya. Menurut itu the best Upin Ipin sih. Kalau misalnya dibandingin sama sekarang yang emang sok-sokan pengen jadi lucu banget, terus abis itu digendong sama toksiknya Fizi, jauh banget gitu. Makanya ketika ada game Upin Ipin Universe dan dia bilang katanya rasakan sensasi bermain di kampung dan runtuh, weh gue pengen banget gitu. Tapi dengan segala drama ini akhirnya gue memutuskan untuk tidak beli gitu, dan habis itu menghapus wishlist Upin Ipin gue. Sangat amat disayangkan sih. Maksudnya citra Upin Ipin yang punya special place ya di beberapa orang-orang yang pernah menikmati animasinya, tiba-tiba bisa runtuh gara-gara kejadian pembuatan game Upin Ipin Universe ini. Menurut gue sangat amat disayangkan. Dan pas banget waktu segala macam kabar simpang siur ini terjadi, salah satu kreator gaming terbesar dan juga mungkin terbaik kita di Indonesia, Bang Windah Basudara, akhirnya nyobain game Upin Ipin Universe. Setelah dia selesai mainin, live streamnya trending kedua tuh, ketiga tuh, bahkan pertama gitu gue lupa, viewsnya udah sampai 4 juta penonton. Dan keesokan harinya Bang Windah kaget kalau misalkan ternyata live streamingnya itu kena copyright. Yes, kena copyright Upin Ipin. Akhirnya dia juga ngebahas kan waktu dia lagi live streaming kalau misalkan gameplaynya dia yang mainin game Upin Ipin itu nggak bisa dimonetisasi atau bisa dapat beberapa puluh juta gitu ya. Terus habis itu Bang Windah mengungkapkan rasa kekecewaannya terhadap ya game Upin Ipin sendiri. Dan setelah banyak banget orang-orang yang mainin, akhirnya gak sedikit juga sayang Bang Windah gitu yang merasakan hal yang sama. Ternyata game itu bercopyright, apalagi musiknya. Jadi bandingin sama beberapa developer game gitu ya, yang notabene itu mereka punya mode gak copyright biar seenggaknya itu live streamer tetap bisa mainin gitu. Upin Ipin sendiri itu fail dalam melihat keadaan kalau misalkan yang ngegendong ataupun yang ngebuat banyak banget orang-orang penasaran buat mainin gamenya itu justru streamer yang ternyata ketika streamer mainin malah kena copyright, jadi makin ilfeel lagi. Nah, kejadian ini banyak banget dibahas sama orang-orang yang udah gue kasih tahu sebelum di awal video ngopi gitu ya. Om Isa Nugroho udah bahas, Gudang Waifu udah ngebahas, ya semua udah ngebahas. Waktu gue pertama kali denger kabar ini gue langsung inget game KNY Kimetsu no Yaiba. Itu game 700.000 ya kalau gak salah. Gue mainin gamenya cuma pengen biar bisa battle sama ponakan gue si Al. Terus abis itu sebelum gue buat multiplayer mode, mainin atau ngerasain dibantai sama Al sendiri, gue coba buat main sendiri dulu kan, coba buat nikmatin story-nya. Dan lu tau gak,
Itu game saking parah copyrightnya gitu ya. Semua gameplay gue yang mainin KN-nya itu nggak bisa diputer lagi soalnya copyright. Percaya sama gue. Itu gue benci banget anjir, kayak momen dimana developer itu masih kikir meskipun kita udah beli 700.000. Nih langsung gue flashback nih ketika gue ngelihat kejadian Upin Ipin ini. Ya meskipun nggak sampai diblokir gitu ya, tapi seenggaknya nge-copyright gameplay yang mereka sebenarnya ngepromosin game lu sendiri, menurut gue sesuatu yang agak sedikit mengecewakan sih. Orang-orang bilang kayak Genshin game kikir, game-game gacha, game-game kikir soalnya ada microtransaction, tapi ketika kita disuguhin sama game ini terus kena copyright, sementara beberapa game-game yang kita bilang kikir kayak misalkan Genshin, terus abis itu HSR dan lain-lain itu nggak copyright musiknya gitu ya, dan bahkan masih tetap gue pakai musiknya meskipun gue nggak main gamenya sendiri, itu terlihat lebih dermawan anjing dibanding Upin Ipin. Nah, kabar terbarunya gimana Bang Rey? Kabar terbarunya, permasalahan Bang Wida ini udah diberitain sama beberapa media berita dari negara Malaysia sendiri, kayak misalkan Voket. Udah ada berita dengan judul gamer bantu promosi Upin Universe kecewa, dakwa konten kena strike daripada pembangun permainan. Terus kemudian udah ada postingan juga di Twitter dari Southeast Asia Game Aesthetic yang nge-up bagaimana permasalahan Bang Windah Basudara kira-kira 18 jam yang lalu. Dia bilang it's not about AdSense but it's crazy even they did not support streamers and how desperate they are for money. Ini Bang Windah sendiri ngomong. Jadi Southeast Asia bilang kayak big streamer from ID spoken out, if you stream at the game on YouTube I will suggest to disable your monetization because they will steal your AdSense money. Full konteksnya ada di sini. Jadi kita lihat dulu ya bagaimana Bang Windah itu ngasih tahu ke kita semua kalau misalkan live streaming kena copyright. Gue udah dispute juga ya. Oh, bahkan udah dispute anjir. Ya, gue udah dispute. Soalnya Bang Indo udah beli game ya kan? Udah gue dispute tuh ya. Nih udah 4 copyright. No. Dispute gue intinya gue sampaikan bahwa ya kita streamer, kita beli, kita try to promote the game juga. Betul. Dan ini kan lagu-lagunya lagu-lagu Dari kartun. banyak yang di ini ya, lagu-lagu yang bukan asli dari kartunnya, lagu-lagu yang Oh shit. Oke, maaf. Gue kayaknya baru ngelihat permasalahan ini dah. Dikirain gua, ini lagunya yang kena copyright tuh lagu yang dibuat sama Lesko Paku sendiri anjir, sama Upin Ipin sendiri anjir di animasi. Ternyata ini lagu dari game. Terus tetap kena copyright anjir. Nggak, maksudnya kalau misalkan kayaknya kan itu lagunya dari animenya ya, jelas bakal copyright gitu loh. Ini lagu dari gamenya sendiri yang dibuat sama gamenya terus copyright. What? apa namanya? Dispute rejected ya. Damn. Jadi ini nggak ada AdSense-nya guys. Ya bukan masalah AdSense-nya sih teman-teman, bukan masalah AdSense-nya. Betul. Maksudnya gila, bahkan mereka streamernya nggak disupport guys. Maksudnya mereka mau sebutuh uang gitu kah apa gimana gitu guys. Damn. Bang Yuda kecewanya sampai ngomong kayak gitu, menurut gua sesuatu yang harus bisa dievaluasiin sih. Kalau misalnya pada akhirnya pihak developer melakukan langkah lain gitu ya, yang justru ngenain Bang Windah, oh itu makin gak bijak lagi. Udah saatnya jadi evaluasi besar-besaran nih, apalagi udah beberapa kreator-kreator yang berani ngomong kayak gitu. Apalagi ketika gue ngelihat gameplaynya Om Aldo di The Lazy Monday, ini lucu banget. Ada satu sentence, ada satu kalimat yang terngiang-ngiang di otak gue ketika Om Aldo mainin game Upin Ipin Universe nih. Detik 239, lu dengerin baik-baik deh. Tapi kalau kata Wing, Nih. padahal tuh si Rainbow di belakang dia anjing. Tapi dibilang jangan. Tapi kalau kata Wingko jangan dipertanyakan karena ini adalah game anak kecil ya. Tapi anak saya juga saya pukul kalau misalnya dia beli Upin Ipin ini dengan harga 650.000, 450. Game bocil harga korporat. Damn. Yes, that's right. Dan makin bikin orang-orang bete lagi setelah tahu fakta kalau ternyata beberapa klip atau gameplay Bang Windah sendiri itu diposting di sosial media Upin Ipin untuk promosi gamenya. Itu makin ngebuat orang-orang kesel sama gamenya sendiri. Ya, intinya itu sih. Jadi kelanjutan dari permasalahan Bang Windah itu udah ada beberapa media-media dari Malaysia bahkan yang udah beritain kalau misalkan beberapa kreator-kreator yang ngomongin soal Upin Ipin Universe ini kecewa. Buat gue sendiri yang emang gak mainin gamenya dan cuma bisa ngeliat bagaimana orang-orang mainin game ini, gue cuma pengen bilang kalau misalkan
sangat amat sedih sih ngelihat bagaimana kartun yang punya tempat terbaik dalam hati gue itu citranya dirusak sama game yang mereka bangga-banggakan akan bisa mendobrak pasar Asia Tenggara ini. Apalagi kalau misalnya lihat dari reviewnya, nggak usah dah. Tapi kita intip sedikit gitu ya. Mau lu lihat review yang mana? Dari Twitter officialnya atau dari Steam nih? Coba kalau misalnya kita lihat dari Twitter officialnya gitu ya. Kebetulan akun Upin Ipin Universe itu ngeposting kalau misalkan gamenya udah punya 50.000 wishlist. Terus ada beberapa akun-akun Twitter yang ngedebunk, yang identifikasiin kalau misalnya sepertinya ini info yang bukan fakta dah. Ya misalnya saya game lagi dia bilang kayak 50.000 wishlist tapi cuma tulis 51 follower. Jadi 50 dikali 9,6 7.209 wishlist. Let's say if we took the highest number of the formula segini cuma 10.000 search. Damn, gonna be the sedih banget sih anjir. Kalau misalnya review dari Steam orang-orang masih banyak yang objektif tapi ya nggak sedikit juga ada komentar-komentarnya yang berisikan roastingan-roastingan yang mungkin saja catchy dan bakal terngiang-ngiang sama isi kepala lo gitu. Kayak misalkan dari Dylan Frost. Anjir. Dylan. Bro, Uncle Mutu makes me want to refund. When his Saru always open up, I can't stand to play this game. Saya membeli ini hanya untuk berkata, hey, bayar pekerjaan harga gaji kalian sulit. This game feels unfinished, no main quest, feels just playing side quest, price not reasonable for this game. Pasi ini pasti pure. Pasi nih. Oke, gimana tanggapan lu sendiri? Silahkan tulis di kolom komentar video ngopi ini. Sampai jumpa lagi di next video ngopi. Itu aja mungkin yang bisa gue sampaikan. Semoga nih ya kita masih bisa merasakan bagaimana game dengan harga yang affordable tapi experience-nya benar-benar bisa terngiang-ngiang sampai bertahun-tahun ke depan. Oke. Semoga ini bisa jadi pembelajaran yang bagus buat pihak pengemban. Jadi itu aja mungkin gue terima kasih banyak. Sampai jumpa.